Shalom, selamat malam. Selamat berjumpa kembali dalam program My Way. Renungan singkat malam hari yang akan mengantar tidur Bapak Ibu Saudara dan saya di dalam dekapan kasih Kristus. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, malam hari ini masih di dalam suasana Paskah. Tentunya kita akan merenungkan firman Tuhan yang di sekitar peristiwa Paskah. Dan malam hari ini kita akan baca beberapa ayat firman Tuhan dari Lukas 24 ayat 13 sampai 15 ya. Lukas 24 ayat 13 sampai 15 yang bunyinya demikian. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ya, sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, dalam suasana Paskah tentunya kita akan fokus renungan-renungan kita kepada karya terbesar, teragung di dalam dunia ini, yaitu kematian Tuhan Yesus. Bahkan yang lebih spektakuler lagi adalah Yesus, Tuhan kita. Pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Yang kita peringati kemarin pada hari Paskah. Ya, puji nama Tuhan. Saudara, intermezzo sedikit ya. Apa arti kata Paskah? Luar biasa Paskah itu. Ya, ada artinya saudara. Ya, Paskah, P, pasti, A, aku. Ya, S, selamat. K, karena. A, Allahku. H, hidup. Jadi, pasti aku selamat karena Allahku hidup. Amin. Luar biasa. Memang, ya. Kalau Allah kita hidup, pasti kita hidup. Tapi kalau Allah kita mati, ya kita juga mati, saudara. Jadi nama Tuhan, ya. Kita bersyukur bagi umat Kristiani, kita beriman kepada Yesus Kristus, Allah yang hidup. Ya, dia telah buktikan dirinya rela mati ganti saudara dan saya. Bagi orang yang mau percaya kepadanya di atas kayu salib, dosa kita ditebus, kita diselamatkan. Ya, dia sudah lakukan itu. Dia berkorban mengganti saudara dan saya yang seharusnya mati oleh karena dosa perbuatan daripada nenek moyang, dari perbuatan kita sendiri, tapi Tuhan sudah selesaikan di atas kayu salib. Dan tidak berhenti sampai di situ, saudara. Pada hari ketiga, Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan itu adalah membuktikan bahwa dia itu adalah Allah sendiri. Puji Tuhan. Kalau dia bukan Allah, dia tidak mungkin akan bangkit. Lihat, semua orang, tidak ada satupun yang bangkit, saudara. Siapapun dia, ya. Pembesar apa, seorang pemuka agama, seorang apa saja, tidak ada yang sudah mati kemudian bangkit lagi. Ada ya, sempat bangkit lagi, itu mati suri ya, tapi habis itu mati dan seterusnya tidak bangkit lagi, saudara. Ya, Bapak Ibu Saudara, di dalam bacaan kita tadi, judul dari renungan kita malam hari ini, saya memberi judul pentingnya kehadiran Yesus dalam hidup kita. Saudara, kita tahu bahwa dalam kehidupan ini setiap manusia ya mempunyai banyak kelemahan di dalam menjalani hidup ini. Kita harus mempunyai kekuatan tambahan agar kita mampu dan kuat untuk menjalani kehidupan ini. Contoh dari bacaan kita tadi, Bapak Ibu Saudara, bagaimana ada dua orang murid ya yang dikenal dengan nama Kleopas, yang satunya tidak disebut namanya, hanya temannya saja, saudara. Ya. Mereka saat itu berdua berjalan dari Yerusalem menuju kepada kota Emmaus. Yang dikatakan di situ Emmaus berjarak 7 mil dari Yerusalem. Kalau dalam kilometer itu kira-kira sekitar 12,5 kilometer, saudara. Cukup jauh. Ya. Lebih jauh dari Surabaya Gresik. Lebih jauh dari Surabaya Sidoarjo. Cukup jauh, dan mereka berjalan kaki. Dan kalau kita lihat di situ, ini diperkirakan ya setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi berarti sudah 3 hari setelah kematian Tuhan Yesus. Lalu mereka kelihatannya mau pulang kampung, sudah. Karena melihat bahwa pimpinannya, orang yang diharapkan untuk memimpin mereka, ya, agar terbebas dari
penjajahan Romawi. Kebanyakan orang Yahudi begitu, saudara. Walaupun murid-murid ini sudah tahu apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ke dalam dunia ini, seharusnya mereka sadar dan tidak pergi. Tapi karena mereka melihat bahwa ternyata ya sudah mati juga ya, jadi dia pergi. Tapi Tuhan Yesus ya kemudian menampakkan diri kepada mereka. Kita melihat di sana, Bapak Ibu Saudara, mereka harus tinggalkan Yerusalem ya karena Bukit Golgota atau Bukit Tengkorak, karena bentuknya bulat seperti tengkorak, bukan karena banyak tengkorak di sana, saudara. Disebut juga Golgota itu adalah Bukit Tengkorak. Mereka tinggalkan Bukit Tengkorak dan Yerusalem, pergi ke Emmaus. Mereka ingin tinggalkan masa lalunya, sudah mereka ingin lupakan saja. Tapi apa yang terjadi? Ya, di tengah mereka tadi ayat kita baca tadi ayat itu, bagaimana mereka dalam perjalanan sedang berbincang-bincang, membicarakan tentang kematian Tuhan Yesus tentunya. Lalu kemudian kita lihat di ayat ke-15, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Bapak Ibu Saudara, ini adalah ya satu gambaran bagaimana Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan orang yang Dia kasihi, yaitu saudara dan saya. Murid-muridnya dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pada waktu mereka begitu kecewa karena melihat keadaan Tuhan Yesus mati di atas kayu salib dan dikuburkan, lalu mereka berpikir, no hope, pulang kampung deh, mudik. Tapi yang terjadi apa? Di saat mereka sedang membicarakan Tuhan Yesus, mereka berbincang-bincang tentang Yesus, lalu Tuhan muncul. Tuhan datang, ada di tengah-tengah mereka. Ya, saudara, kita tahu bahwa tentunya ya mereka itu begitu sedih di dalam menghadapi masalah ini. Mereka begitu ketakutan juga mungkin, saudara. Karena melihat bahwa tadinya Tuhan Yesus yang begitu luar biasa, memberi banyak mujizat yang terjadi. Tuhan Yesus mengajarkan segala macam. Lalu tahu-tahu Tuhan Yesus mati, saudara. Lalu mereka ditinggalkan. Mereka pikir, aduh sudah tidak ada harapan. Pulang kampung saja daripada repot nanti ya. Kita ditangkepin ya. Kita ingat Petrus menyangkali Tuhan Yesus 3 kali pada waktu Tuhan Yesus ditangkap. Baru ditangkap, saudara. Ya. Nah, kita melihat berikutnya, ya. Kalau di dalam ayat ke-17 dari situ kita melihat, ya, Tuhan Yesus menanyakan apa yang mereka pertanyakan dan seterusnya, saudara. Tapi kita tidak akan sampai ke sana dulu. Cuma artinya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka, lalu Tuhan Yesus mulai bertanya, apa yang kamu percakapkan, ya? Ya tentu berbicara tentang Tuhan Yesus. Nah, maksud saya, apa yang dipercakapkan oleh kedua murid ini adalah bercerita ya tentang Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat maksud daripada itu ya, daripada Kleopas dan temannya tetap membicarakan Tuhan Yesus walaupun mereka dalam keadaan sedih, tetapi ada sesuatu figur yang tetap ada di dalam kehidupan mereka, yaitu Yesus Kristus. Tentu mereka akan bercakap-cakap, wow, dulu Tuhan Yesus, dulu guru kita melakukan banyak mujizat, ya, orang sakit disembuhkan, ya, orang gila disembuhkan, kerasukan setan disembuhkan, bahkan orang yang mati, saudara, dibangkitkan, saudara. Ya, kita melihat mereka membicarakan itu. Dan kenapa ini penting, saudara? Karena dalam Yohanes 1 ayat ke-1 dikatakan pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan kita tahu maksud dari ayat ini adalah Yesus Kristus itu adalah firman, dan firman itu Allah. Dan pada saat kita membicarakan firman, Dia ada hadir bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu Saudara, dalam keadaan sesulit apapun juga, asal kita tetap fokus kepada Tuhan kita Yesus Kristus, apapun yang terjadi, kita tetap memperkatakan firman Allah di dalam kehidupan kita. Ya, kita tahu firman Allah ini adalah jaminan yang begitu kuat di dalam kehidupan kita. Di saat saudara dan saya menghadapi masalah, perkatakanlah ayat-ayat firman Tuhan, perkataan firman Allah ini dalam kehidupan kita. Di saat saudara menghadapi masalah, Tuhan katakan, ya, Dia akan menolong setiap kita.
Di dalam kita, dalam kesakitan, ingat, bilur-bilurnya di atas kayu salib, darahnya yang sudah tercurah, sanggup untuk menyembuhkan setiap kita. Ya. Apapun masalah kita, Dia akan tetap menolong kita. Harus ada sukacita di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Walaupun kita menghadapi begitu banyak tantangan, masalah, persoalan, ya, tetapi mari kita terus memperkatakan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita perkatakan itu di dalam kehidupan kita. Dan pasti kalau kita perkatakan itu setiap kali kita ada masalah, tetap kita perkatakan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan mengalami sebagaimana Kleopas dan temannya. Tuhan Yesus hadir bersama-sama dengan mereka. Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita diingatkan oleh Tuhan Yesus bahwa apapun masalah, apapun persoalan kita, setiap kali tetap perkatakan firman Tuhan. Karena kalau firman Tuhan itu kita perkatakan di dalam kehidupan kita, Yesus akan hadir di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara, kita bersyukur kita punya Yesus Allah yang hidup, yang senantiasa hadir di dalam setiap segi kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Kita akan sambung di dalam seri berikutnya pada minggu yang akan datang, Bapak Ibu Saudara. Kelanjutan daripada pentingnya ya kehadiran Yesus di dalam kehidupan kita. Kita akan sambung minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beristirahat. Tuhan memberkati. Amin.